Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Ataya Salsabila. Di video sebelumnya, kita telah membahas mengenai beban dan pendapatan lainnya yang ada di Odoo. Nah, di video kali ini kita akan fokus kepada topik yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan, yaitu pengelolaan aset di Odoo. Pastikan kalian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, sebelum itu aku mau jelasin dulu nih, apa sih itu aset? Aset itu adalah sumber kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset itu terbagi menjadi dua, ada aset lancar dan aset tidak lancar atau yang biasa disebut dengan aset tetap. Nah, yang akan aku bahas di sini adalah pengelolaan aset tidak lancar, yang dimana masanya itu lebih dari 1 tahun. Contoh aset tidak lancar itu adalah bangunan, peralatan, dan kendaraan. Nah, gimana sih cara pengelolaan aset tidak lancar itu? Caranya itu, pada opening balance itu kalian harus memasukkan tipe aset. Caranya, kalian klik configuration dan cari menu manajemen. Setelah itu, kalian bisa klik aset kategori dan klik new. Nah, di sini itu kalian bisa mengisi tipe aset seperti bangunan, peralatan, atau kendaraan. Kemudian jurnalnya itu kalian bisa sesuaikan dengan tipe aset yang sudah kalian isi, dan akunnya juga bisa kalian sesuaikan. Deskripsi entries ini akan terisi otomatis saat kita telah mengisi aset. Lalu, deskripsi entries yang ini bisa diisi dengan beban depresiasi, periodicity yang disesuaikan juga. Lalu, kalian bisa memilih number of entries atau ending date. Nah, perbedaan dari ini itu adalah number of entries itu diisi sesuai dengan periode berapa lama yang akan kita lakukan. Sedangkan ending date ini diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun bahwa masa semua aset itu telah habis. Biasanya perusahaan itu menggunakan number of entries. Kemudian periode penyusutannya itu diisi sesuai dengan periode di perusahaannya, seperti 12 bulan, 13 bulan, atau 3 bulan gitu. Kemudian kalian bisa mengisi depreciation date. Ini bisa based on last day of purchase period atau manual default on purchase date, yang biasanya menyesuaikan dengan akhir dari periode pembelian. Nah, depreciation metodenya itu ada dua, ada linear atau garis lurus, dan ada degresif atau saldo menurun ganda. Di Odoo Accounting ini hanya bisa memakai dua metode yang ada di sini. Nah, itulah tadi cara mengisi aset kategori. Nah, setelah itu kita mengisi nama asetnya. Caranya itu di menu accounting ini kita klik aset lalu klik new. Nah, di sini itu kita menambahkan aset name-nya apa, disesuaikan gitu. Lalu aset kategorinya yang tadi sudah diinput. Kemudian isi date-nya dengan tanggal pembelian. Lalu depreciation date-nya mau diisi based on last day atau manual. Kalau based on last day berarti sesuai dengan tanggal pembelian. Kalau manual ini mengisi depreciation-nya itu per tanggal berapa. Ini itu disesuaikan dengan aturan yang ada di perusahaannya. Kemudian gross value-nya ini diisi sebagai tanggal pembelian dari aset tersebut. Lalu salvage value-nya adalah nominal yang tidak terdepresiasikan. Nah, jika sudah, klik compute depreciation sebelum klik confirm untuk menghitung aset yang sudah didepresiasikan. Nah, jika sudah, nanti akan muncul di sini aset-aset yang akan didepresiasikan. Lalu, jika sudah, nanti akan muncul di item dan menjadi div. Jika sudah, klik posting dan nanti otomatis akan terdata aset tersebut. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai cara pengelolaan aset di Odoo. Di video berikutnya, kita akan bahas tentang pengelolaan kartu stok yang ada di Odoo. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.